Baik, shalom sahabat jebakan jembatan keselamatan. Dan di episode terakhir atau episode kelima ini kita akan membahas satu pembahasan yang menarik dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita dengarkan satu lagu yang sudah dipersiapkan. Sebelum Yesus naik ke surga yang disaksikan oleh murid-muridnya, Yesus memberikan satu pesan agung di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baptisan adalah langkah yang diambil oleh manusia yang sudah bertobat, yang mau meninggalkan dosa-dosanya dan mau hidup dengan Tuhan. Baptisan di dalam Perjanjian Baru disebutkan 80 kali. Ada seorang pemimpin agama, seorang ahli Taurat yang mengajak Yesus untuk bertemu pada malam hari dan bertanya jawab soal keselamatan. Di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maksud Yesus dilahirkan kembali dalam artian baptisan. Markus 16 ayatnya yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baptisan menentukan keselamatan karena ini adalah langkah untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ada berapa jenis baptisan? Kalau di dunia ini, sahabat bisa cari, ada banyak jenis baptisan yang dilakukan oleh orang di atas dunia ini. Di Google sendiri setidaknya ada puluhan cara baptisan. Salah satunya melalui percikan, dibenamkan di salju, dikibar dengan bendera, melalui telepon, dan lain-lain. Itu kalau di dunia. Tapi di dalam Alkitab sendiri hanya ada satu baptisan. Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Cerita baptisan Yesus sendiri akan menjelaskan baptisan yang benar yang dicatat di dalam Alkitab. Sepupu daripada Yesus Kristus yaitu Yohanes Pembaptis
Di dalam Matius 3 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam kita bisa baca. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Datanglah juga Yesus, tetapi Yohanes menolak untuk membaptis Yesus oleh karena dia katakan, sedangkan membuka tali kasutmu, aku tidak layak. Namun kata Yesus, biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Baptisan bukanlah kehendak manusia, tetapi baptisan adalah kehendak Allah. Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Kita akan lihat video bagaimana Yesus keluar dari air yang menyatakan inilah baptisan yang benar. I have need to be baptized of thee. Comest thou to me? Suffer it to be so now. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Baptisan membuat orang bahagia dan bergembira oleh karena dia hidup baru. Nanti kita akan lihat satu video lagi dari seorang yang sudah dibaptiskan dan dia pun dengan sukacita. Tanda pembaptisan. Semangat. Mungkin sahabat kenal dengan orang ini, artis ini asal Felicia. Dia bersukacita oleh karena dia dibaptiskan di sungai Yordan. Cerita kedua tentang seorang sida-sida yang bertemu dengan Filipus di dalam Kisah 8 ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ayatnya yang ke-38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Kita lihat bagaimana Filipus membaptis sida-sida dan dia masuk ke dalam suatu tempat yang banyak air atau di sungai. Kata baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu baptiso, yang berarti mencelup atau membenamkan, mencelupkan ke dalam air. Kita lihat satu video lagi. Pada saat itu Roh Allah turun ke atasnya, yang mengambil bentuk berupa burung merpati. Lalu tiba-tiba ada suara dari langit berkata, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sahabat jebakan,
Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi arti daripada baptisan adalah kematian terhadap gaya hidup kita yang berdosa, juga penguburan dosa-dosa kita dalam kuburan air baptisan, dan kebangkitan kepada hidup baru di dalam Kristus. Sahabat jebakan, kapankah percikan terjadi? Ketika Konsili Ravenna 1311 Masehi, baru permandian dan pemercikan diterima sama sahnya dengan pencelupan dalam baptisan. Jadi bukanlah Tuhan yang mengubah, tetapi ada satu denominasi, ada satu agama yang merubah itu. Ada 3 langkah supaya orang bisa dibaptis. Langkah yang pertama yaitu bertobat. Kembali Kisah pasal 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sahabat jebakan, orang yang melihat Yesus Kristus, orang yang bertemu dengan Yesus Kristus akan bertobat dari setiap dosa-dosanya. Sahabatku bisa lihat kisah tentang Maria Magdalena. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dosanya diampuni. Lalu dia mengikut Yesus bahkan sampai di kayu salib. Dia tetap setia, bahkan sampai Yesus mati pun dia tetap ada di situ. Orang yang dibaptis harusnya orang itu selalu rindu untuk bersama dengan Yesus, bertobat dari setiap dosa-dosanya. Dua yang bisa kita ambil yaitu percaya. Di dalam Kisah 8 ayatnya yang ke-37, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Artinya dengan percaya akan firman Tuhan, kita boleh dibaptis. Sahabat jebakan, percaya yang dimaksud di sini juga sama seperti cerita daripada Nebukadnezar. Dia atau Nebukadnezar ini mengakui kebenaran firman Tuhan. Daniel 4 ayatnya yang ke-37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Langkah yang ketiga yaitu belajar. Kisah 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kenapa orang-orang di Berea lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika? Di dalam Kisah pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang yang bertobat, orang yang akan dibaptis adalah orang yang selalu merenungkan akan Taurat Tuhan itu siang dan malam, dan kehidupannya menjadi lebih baik. Langkah-langkah kepada baptisan yang pertama adalah bertobat atau berduka cita sejati atas dosa-dosa. Yang kedua, percaya penerimaan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan yang ketiga yaitu belajar instruksi mengenai dasar-dasar iman dari Alkitab. Apakah dengan dibaptiskan saya menjadi bagian daripada gereja Kristus? Ya, benar.
kita akan menjadi bagian daripada gereja Kristus. Di dalam Kisah pasal 2 ayat 47, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Berbicara tentang keselamatan sendiri, Kisah pasal 4 ayat 12, tidak ada nama lain di atas dunia ini yang membuat kita selamat. Namanya siapakah dia ini? Ya, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dengan Tuhan Yesus Kristus kita akan diselamatkan. Bagaimana sahabat dan saya bisa diselamatkan? Datang kepada Yesus dan minta untuk hidup baru di dalam baptisan air. Apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah mendengarkan akan berita pekabaran firman Tuhan? Kisah 22 ayat 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan di dalam baptisan yang benar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih malam hari ini adalah episode terakhir dari acara Jembatan Keselamatan. Ternyata jembatan keselamatan satu-satunya adalah Yesus Kristus. Tolong kami untuk percaya, tolong kami untuk mempraktikkan dalam hidup kami setiap firman yang telah kami dengarkan. Dan terima kasih juga pada saat ini kami sudah belajar bagaimana satu-satunya keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dan langkah yang kami ambil yaitu menyerahkan diri kami melalui baptisan yang kudus, baptisan yang sesuai dengan Alkitab. Terima kasih Bapa di surga, tolonglah kami semua agar boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita Sahabat Jebakan. Saya berharap agar tayangan-tayangan rohani kita selalu lihat, nonton, dan kita sama-sama diberkati. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Shalom.